moderator. Selanjutnya ada Grace Afika Astari. Selanjutnya ada Lady Deborah Sinaga, ada Marisha Evela, Maulana Muhammad Nur, Meli Anggraini, Salsabila Hakim, dan Sonia Umanalu. Untuk pokok bahasan sendiri, di sini kami akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketiga, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Untuk materi pertama, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika akan dijelaskan oleh Maulana. Pada Maulana, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Baik Bu dan teman-teman semua, saya Muhammad Nur. Saya akan memulai materi untuk hari ini, yaitu yang materi pertama, bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jadi ini dibagi dua, yaitu yang pertama argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Jadi ternyata ada beberapa argumen yang menjelaskan tentang dinamika Pancasila ini sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia yang diuraikan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama pada zaman Orde Lama, di mana pemilihan umum diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang banyak diikuti banyak politik. Namun pada akhirnya dimenangkan oleh 4 partai politik saja. Di antaranya itu ada Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI. Yang kedua ada Partai Muslimin Indonesia yang Permusi. Yang ketiga ada Partai Nahdlatul Ulama atau PNU. Dan yang keempat ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lalu di zaman Orde Baru ini dikatakan bahwa pemerintahannya itu mengikuti sistem etika, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan dalam zaman Orde Lama ini tidak mengikuti sistem etika Pancasila, karena ada tudingan dari pihak Orde Baru yang mengatakan bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama ini dianggap terlalu liberal, karena pemerintahan Bapak Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung bersifat otoriter. Lalu yang kedua, pada zaman Orde Baru, di mana sistem etika Pancasila ini diletakkan dalam bentuk penalaran P4. Di mana pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maksud manusia Indonesia seutuhnya dalam artian ini, dalam pandangan Orde Baru ini, maksudnya adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodratnya itu bersifat monodualistik, atau manusia rohani sekaligus manusia jasmani, yang tentu bersifat makhluk individu dan makhluk sosial. Lalu yang ketiga, yaitu sistem etika Pancasila ini dalam pada era reformasi, di mana sistem etika Pancasila pada era ini tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta tumbuhnya Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi bahwa moral bangsa pada saat itu semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan. Karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Baik, yang kedua, argumen tentang bagaimana argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jadi ada beberapa hal yang dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila yaitu pada zaman Orde Lama yang tantangannya itu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Jadi hal tersebut itu tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang dimana yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kedua, pada zaman Orde Baru, di mana tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman itu terkait dengan adanya masalah NKK atau singkatan dari nepotisme, kolusi, dan korupsi,
yang sangat merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi atau korupsi ini hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok tertentu. Baik, yang terakhir yaitu yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi, yaitu adanya berupa euforia kebebasan berpolitik. Jadi sehingga timbulnya sifat untuk mengabaikan norma-norma moral yang sudah terdapat dalam Pancasila. Misalnya adanya muncul sifat anarkisme yang memaksakan kehendak sendiri dengan mengutamakan kebebasan berdemokrasi, yang mengatasnamakan berdemokrasi. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Maulana. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Grace Afika. Pada Grace Afika, disilakan. Baik, terima kasih Zahra. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, yang artinya ialah setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kemudian yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan terletak pada ethos humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan ethos homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Kemudian yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan dan solidaritas. Kemudian yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Dan selanjutnya yaitu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kemudian, Pancasila memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang selanjutnya yaitu Pancasila menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Kemudian keempat, Pancasila menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika akan dijelaskan oleh Lady Deborah. Baiklah, saya akan melanjutkan pengertian tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu ada pengertian Pancasila. Nah, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua B, pengertian sistem. Nah, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama
untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem nilai dalam Pancasila adalah suatu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar, tempatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Meli Anggraini. Baik, terima kasih moderator. Ibu dan teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ketuhanan ini bisa dikatakan sebagai nilai yang paling mutlak. Dari nilai ketuhanan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Kedua, nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai kemanusiaan. Pokok dari nilai kemanusiaan ini adalah keadilan dan keadaban. Dari kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain. Contohnya dalam kegiatan kampus atau lingkungan kampus, nilai kemanusiaan ini bisa dicontohkan dengan tidak adanya kegiatan bullying atau senioritas yang berlebihan. Kemudian nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila memperkuat persatuan dan kesatuan. Namun, apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukanlah merupakan perbuatan yang baik. Contohnya, apabila dibenturkan dengan nilai sila pertama, yaitu sila ketuhanan. Walaupun dinilai baik, namun apabila dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka hal egoisme seperti tersebut harus dikesampingkan. Selanjutnya nilai kerakyatan. Di dalam nilai kerakyatan merupakan yang sangat penting, itu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Dari nilai kerakyatan dapat menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain halnya. Biasanya ini dicontohkan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah ataupun mufakat. Kemudian yang terakhir yaitu nilai keadilan. Keadilan merupakan kebaikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Dari nilai kebaikan ini dapat dikembangkan kegiatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, kegotong royongan. Untuk dikembangkan dari perbuatan tersebut dapat dikembangkan sikap-sikap adil antar sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan juga dapat menghasilkan nilai kepedulian, kesejahteraan ekonomi, kemajuan bersama, dan lain sebagainya. Sekian, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonya. Pada Sonya, disilakan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau yang disebut dengan akhlak, yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi dua, yaitu etika umum adalah untuk mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua adalah etika khusus, yaitu membahas prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan, baik secara individu atau yang disebut sebagai etika individual dan maupun sebagai makhluk sosial atau etika sosial. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebijakan dan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis yang terkandung di dalam Pancasila.
Deontologis itu artinya adalah Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Sedangkan teologi artinya adalah Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebijakan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Adapun pemaknaan tersebut dapat didapatkan dari jenis etika yang mana senantiasa terkait erat dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. Etika bersifat universal, berbeda dengan etiket yang berlaku pada tempat-tempat tertentu. Misalnya, adat bertamu orang Jawa berbeda dengan adat bertamu orang Batak. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani dan kenyamanan bersama. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Etika bertendensi dengan kata moral, berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntutan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marisa Evela. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan dalam kehidupan bernegara. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan kehidupan politisnya tersebut, politikus dapat menghindari perilaku-perilaku penyelewengan seperti adanya praktik KKN. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti yang sudah saya jelaskan tadi dapat diminimalkan. Sekian, moderator. Baiklah, selanjutnya materi terakhir yaitu alasan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, itu dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Nah, di sini generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai, itu dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat dari adanya globalisasi. Sehingga generasi muda ini pun kehilangan arah. Nah, dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itulah Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan di sini. Yang kedua, korupsi akan akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Di sini ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk, yaitu di sini adalah korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Dan di sini sistem Pancasila sebagai sistem etika diperlukan untuk menghindari hal tersebut. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dalam membiayai APBN. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media sudah banyak terjadi bahkan hingga di tahun ini. Karena itu Pancasila di sini hadir untuk diharapkan untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Sekian, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Cukup sampai di sini presentasi yang kami bawakan. Untuk pertanyaan yang sudah teman-teman berikan, menjawabnya. Terima kasih. Kalau sudah ada yang bisa dijawab duluan ya. Baik, Bu.
Oke, untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman, yang pertama itu akan dijawab oleh Lady Deborah. Terima kasih moderator. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Salsabila, di mana pertanyaannya, mengapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika dan bagaimana perwujudan Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika itu merupakan rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Dan dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima nilai tersebutlah membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Contohnya pada sila pertama yaitu ketuhanan, di mana kita diajarkan untuk beretika baik. Salah satunya kita saling menghargai teman kita yang sedang melakukan ibadah. Contoh lainnya yaitu pada sila kedua yaitu kemanusiaan, di mana kita seharusnya menunjukkan etika baik kita, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, terutama ucapan kita kepada orang yang lebih tua. Itu salah satu contoh etika dalam kemanusiaan. Terima kasih. Apakah teman Amelia Salsabila mengerti dengan jawaban saya? Mengerti, terima kasih Lady. Baiklah, selanjutnya dari Mairisa Evela akan menjawab pertanyaan dari Putri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Cynthia. Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan sistem etika? Antara Pancasila dengan sistem etika merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang kita ketahui, etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita akan mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik, kebiasaan hidup yang baik. Dalam artian, sebagai sistem etika, Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun, hal ini berbicara tentang nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan manusia. Antara etika dan Pancasila sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang tercantum kebaikan. Oleh karena itu, antara Pancasila dengan sistem etika tidak dapat dipisahkan. Antara Pancasila dengan sistem etika merupakan dua hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Selain itu, antara Pancasila dengan sistem etika diperlukan sebagai rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apakah Putri Cynthia bisa menerimanya? Baik, terima kasih, saya menerimanya. Baiklah, terima kasih pada Vela. Selanjutnya pertanyaan dari Dewi akan dijawab oleh Maulana. Baik, terima kasih kalau moderator. Maaf Ibu dan teman-teman semuanya, mohon izin off cam. Untuk masalah bagaimana cara menerapkan nilai-nilai etika Pancasila dalam kehidupan kampus, yaitu yang pertama, sesuai dengan sila yang pertama yaitu sila ketuhanan. Jadi sila ketuhanan itu memuat nilai etika kita dalam beragama atau bersyariat menurut agama masing-masing. Misalnya ada teman kita yang berbeda agama yang ingin melakukan beribadah, jadi kita sebagai teman atau sebagai manusia warga Indonesia tetap menghargai nilai, tetap menghargai teman kita itu untuk melakukan ibadahnya masing-masing.
Lalu yang kedua, sila kedua yaitu dalam kehidupan kampus, kita sesama mahasiswa harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Misalnya saling menghormati satu sama lain, tidak ada menjatuhkan dalam bersosialisasi di kampus, lalu saling ada rasa cintai sama manusia. Terus yang ketiga, persatuan ini, sila ketiga yaitu kita sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi harga persatuan dan kesatuan. Jadi tidak ada rasa untuk memecah belahkan atau menimbulkan konflik yang mengandung unsur sara. Lalu yang keempat, sila keempat, dalam kehidupan kampus, mahasiswa ini dapat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat dalam kegiatan diskusi atau dalam kegiatan sidang atau musyawarah yang dilakukan dalam organisasi yang ada di kampus. Jadi harus menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kelima, sila keadilan sosial, yaitu mahasiswa di dalam kampus harus saling memiliki sikap keadilan terhadap mahasiswa yang lain. Tidak ada mengatasnamakan kesenjangan sosial yang menimbulkan adanya kecemburuan sosial yang antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Baik, mungkin itu yang dapat Maulana sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Maulana. Dari Saudari Dewi, apakah ada pertanyaan atau ada sanggahan? Baik, jadi dalam kampus itu apabila ada tantangannya, bagaimana tantangan dalam sistem etika itu ke dalam kehidupan Pancasila dan solusinya itu bagaimana? Baiklah, kepada Maulana disilakan untuk menjawab. Misalnya terjadi masalah di sebuah kampus nih, misalnya dalam organisasi sering itu terjadinya ada perbedaan pendapat atau hampir terjadinya konflik yang dalam sebuah diskusi. Tentu sebagai mahasiswa yang memiliki harus memiliki nilai moral, nilai etika Pancasila, karena kita sebagai warga negara, jadi kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam diri sendiri dulu. Jadi pada saat ada perbedaan pendapat, kita tidak harus untuk mengutamakan kepentingan kita sendiri, atau tidak ada bersifat misalnya ketua atau pemimpin sidang diskusi tidak boleh memiliki sikap otoriter dalam diskusi. Jadi harus ada tenggang rasa antar mahasiswa yang satu dengan yang lain. Mungkin itu yang dapat Maulana jawab. Dikembalikan kepada Saudari Sari Dewi, apakah ada tanggapan lagi terkait jawaban dari Maulana tadi? Baik, saya sudah paham untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Untuk jawaban selanjutnya itu akan dijawab oleh Meli Anggraini. Pada Meli, disilakan. Baik, terima kasih moderator, Ibu dan teman-teman semua. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Atika Aisyah Hanesti. Pertanyaannya ialah, bagaimana pengaplikasian Pancasila sebagai sistem etika oleh mahasiswa di dalam keseharian perkuliahan? Menurut hemat saya, seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai etika memberikan rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat di setiap aspek kehidupan di Indonesia. Hal ini juga tanpa terkecuali bagi mahasiswa. Dalam Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dapat diaplikasikan oleh setiap mahasiswa dalam kegiatan perkuliahannya. Sebagai contoh, kita mengambil nilai dari
nilai permusyawaratan atau kerakyatan, di mana hal ini dapat diimplementasikan ketika melakukan diskusi atau musyawarah, di mana dalam hal tersebut kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pemikiran kita kepada yang lainnya, menghargai putusan yang telah diambil dan tetap melaksanakan keputusan tersebut walaupun tidak sesuai dengan hal yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan nilai kemanusiaan, di mana kita harus saling tolong menolong, membantu teman jika yang kesusahan. Biasanya dilakukan ketika ada teman yang tertimpa musibah, kemudian selalu gotong royong dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baiklah, kepada penanya, apakah ada tanggapan atau kritikan terhadap jawaban dari Meli tadi? Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari dapat diterima moderator. Baiklah, selanjutnya kepada Sonya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih moderator, izin saya menjawab pertanyaan dari Yona, yaitu tentang bagaimana perwujudan Pancasila bila dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai etika. Yaitu bagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Pancasila memiliki nilai atau sila-sila yang saling berhubungan dan saling ketergantungan antara satu sama lain. Nah, oleh karena itu jika dikaitkan dengan nilai-nilai etika, Pancasila itu merupakan suatu kumpulan yang nilai dan prinsipnya diangkat dan hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Yaitu nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai religius, nilai adat istiadat, kebudayaan, dan apabila tentang perwujudannya dalam sebagai sistem etika itu bila nilai ketuhanan, yaitu sila pertama itu seperti ketaatan kita kepada agama yang kita anut dan toleransi kita kepada umat yang berbeda agama dengan kita. Yaitu yang kedua itu nilai kemanusiaan, yaitu tentang bagaimana kita menghargai dan menghormati sesuatu yang berbeda dengan dan memberikan penghormatan kepada orang lain. Yang ketiga adalah nilai persatuan, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan bukti cinta kita terhadap tanah air dengan menggunakan produk-produk lokal misalnya. Yang keempat itu adalah nilai kerakyatan, yaitu bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita. Yang kelima itu nilai keadilan, yaitu bagaimana kita menghasilkan rasa kepedulian dan kesejajaran, tidak ada perbedaan antara satu sama lain untuk kemajuan bersama juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Sonya. Kepada Saudari Yona, apakah ada tanggapan atau kritikan? Baiklah, saya menerima jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul Khalifah akan dijawab oleh Grace Hafika. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Khalifah. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan kelompok penyaji terhadap moral bangsa yang semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumisme, hedonisme, eksklusifme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan yang Maha Esa serta solusinya terhadap hal tersebut. Menurut saya, Pancasila mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap privilitas dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance. Moral bangsa Indonesia yang semakin hari semakin merosot dan hanyut merupakan bukti argansi Pancasila dalam beretika. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan sistem etika terkait dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia
saat sekarang ini seperti kasus terorisme, korupsi, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan hukum. Kemudian solusi terhadap hal tersebut yaitu sepatutnya dan sebaiknya masyarakat Indonesia kembali bercermin akan perbuatannya dengan berpedoman pada dasar-dasar Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Afi. Kepada Iva, apakah ada sanggahan atau kritikan terhadap jawaban dari Afi? Bagi saya terima kasih jawabannya kelompok penyaji. Saya cukup puas dengan jawaban tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Salsa untuk menjawab pertanyaan, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Fauzi. Pertanyaannya itu adalah Pancasila sebagai sistem etika dikatakan bahwa Pancasila memberi guidance bagi setiap warga negara. Jadi apakah contoh dari guidance Pancasila bagi warga negara itu? Nah, guidance itu kan artinya pedoman ya. Jadi di Pancasila sebagai sistem etika, kita punya pedoman, kita punya beberapa nilai yang bisa kita gunakan yang bisa warga negara gunakan sebagai pedoman atau panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya nilai pertama itu adalah nilai ketuhanan. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai ini bisa menjadi pedoman atau panduan bagi warga negara untuk tidak melakukan rasisme, untuk saling toleran, dan tidak melakukan pelanggaran akan kaedah Tuhan dengan menjalin hubungan kasih sayang antar sesama umat manusia walaupun berbeda agama agar tidak menghasilkan konflik dan permusuhan. Lalu di nilai yang kedua, kita punya nilai kemanusiaan. Nah, di dalam nilai prinsip pokok dari nilai kemanusiaan ini adalah keadilan dan keadaban. Keadilan masyarakat, keseimbangan antara lahir batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat dengan hukum-hukum Tuhan. Semua ini adalah pedoman bagi kita warga negara untuk menjalankan kehidupan. Nah, di nilai yang ketiga, kita punya nilai persatuan. Suatu perbuatan itu dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois, menang sendiri, itu kan bukan sikap yang mendukung nilai persatuan kan. Jadi di sini kita punya pedoman bahwa harusnya sebagai warga negara kita nggak boleh nih egois atau yang lain-lain seperti itu. Lalu kita punya nilai yang keempat, yaitu nilai kerakyatan. Nah, ini menghasilkan kita tuh harus menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kita punya nilai keadilan. Nilai keadilan ini menghasilkan kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan lain-lain. Jadi dengan nilai-nilai ini, dengan pedoman-pedoman ini, diharapkan kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki etika yang baik seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk kepada Fauzi, apakah jawaban dari Salsa tadi sudah mengerti atau ada sanggahan? Terima kasih atas jawabannya. Saya kira tidak ada sanggahan. Jawabannya sudah cukup jelas. Kasih. Moderator, silakan tutup dengan kesimpulan. Baik, Bu. Baiklah, untuk kepada Ibu dan teman-teman, hasil dari diskusi kita pada hari ini itu dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah kristalisasi dari norma dan etika yang telah ada di kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Nah, di sini Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan
suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu sama lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat kita wujudkan apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kameranya mati tolong dihidupkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyajikan materinya mengenai Pancasila sebagai sistem etika, baik dari dinamika, tantangan, esensi, urgensi, pengertian daripada Pancasila sebagai sistem etika. Minggu lalu pun kita sudah membahas tentang ini ya, tapi poinnya yang berbeda dari poin 1 sampai poin 3. Jadi kalau menurut saudara ya, kenapa sih pentingnya kita perlu mempelajari Pancasila sebagai sistem etika khususnya di perguruan tinggi ini? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh penyaji. Jadi emang ada apa dengan etika itu gitu? Kenapa ditujukan kepada khususnya kurikulum dalam perguruan tinggi gitu? Coba kasih saya pandangannya. Kenapa? Emang ada apa dengan etika mungkin anak-anak zaman sekarang atau mungkin mahasiswa atau seumuran seusia saudara gitu. Coba siapa yang bisa kasih pandangan? Siapa yang bisa tanpa ditunjuk? Givo ada? Ada Givo? Hadir Bu, maaf nggak bisa on cam Bu, jaringannya bermasalah Bu. Givo gimana pendapatnya? Bagaimana Bu? Maaf Bu, nggak jelas pertanyaan tadi Bu. Menurut saudara, kenapa kita perlu mempelajari ini di perguruan tinggi, khususnya Pancasila sebagai sistem etika? Emang ada apa dengan etika itu? Khususnya mungkin ya di kalangan mahasiswa atau orang-orang yang di usia saudara atau tingkatan mahasiswa. Baik Bu, menurut saya Pancasila perlu Bu dipelajari Bu, karena apalagi sekarang kan marak westernisasi ya Bu. Terus ditambah ada juga kecenderungan remaja atau mahasiswa mengakses sosial media. Apalagi di sosial media nggak ada filternya sekarang kan Bu. Jadi kita juga perlu Pancasila sebagai filternya Bu. Oke, jadi saudara melihat bahwa banyak kasus ya anak-anak muda yang mungkin tidak baik dalam menggunakan medsos gitu. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Coba Risa. Iya, Bu. Oke, menurut Risa gimana? Seperti kita seperti mahasiswa dalam beretika dengan dosennya, Bu. Misalnya saja seperti sekarang ini kita kan lagi Zoom, Bu. Dan dosen menyuruh untuk menghidupkan kamera, masih banyak mahasiswa yang mematikan kameranya, padahal tidak ada gangguan jaringan gitu, Bu. Dalam beretika seperti itu sih, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih pendapatnya ya Risa. Jadi kalau Risa lebih menitik beratkan pada etika mahasiswa dalam perkuliahan ya. Oke, jadi kita kenapa perlunya pelajari dalam perguruan tinggi? Karena benar yang dikatakan teman-temannya bahwa saat ini banyak sekali krisis moral yang terjadi pada kalangan remaja, anak milenial ya,
ibaratnya usia saudara lah ya, pantaran saudara, yang mana masih belum bisa memperlihatkan etika yang sesuai dengan Pancasila secara keseluruhan ya, walaupun sudah ada beberapa seperti itu. Cuman kalau kita lihat ya, kenapa dititik beratkan di sini, karena pada usia saudara itu sekarang lebih kepada ya beradaptasi ya, lebih mencari jati diri, lebih ingin mencari tahu ya, sehingga apa yang menjadi suatu temuan yang terbaru itu ingin dicoba, ingin diketahui, ingin dipraktekkan. Nah, jadi dengan adanya Pancasila di sini, seharusnya saudara itu tetap memasukkan nilai-nilai itu ya. Ketika hal itu misalnya dengan adanya globalisasi ya, dengan adanya pengaruh masuknya kebudayaan yang bebas dari luar, itu kita harus menyaring dan memfilternya. Apabila itu benar-benar sesuai dengan keadaan, kondisi masyarakat kita, itu bisa kita terima. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai, itu seharusnya kita tolak dengan tegas ya. Jadi di sini kalau kita lihat banyak kasus seperti mungkin minggu lalu sudah saya bahas ya, seperti mungkin pelecehan seksual, narkoba, teroris, paham-paham radikal, pengikut kelompok-kelompok yang merugikan seperti itu. Bahkan juga kalau mungkin masalah LGBT ya, itu merupakan masalah-masalah yang ternyata banyak terjadi di kalangan mahasiswa itu sendiri. Terus juga kenapa perlunya kita mempelajari ini lagi, supaya saudara mempunyai namanya rambu-rambu ya, ibaratnya aturan, sehingga saudara tidak melenceng dari aturan yang semestinya. Dan apabila saudara melenceng dari itu, kita akan kembali kaitkan lagi dengan materi yang sebelumnya, yang mana bahwa kita adalah negara hukum, kita punya hukum yang berlaku. Apabila tindakan itu tidak sesuai dengan etika Pancasila, itu akan ada sanksi yang mengikatnya, ya. Jadi akan ada aturan hukum, baik mungkin kurungan penjara ataupun mungkin denda. Nah, ya itu sudah harus pahami lagi. Tadi juga ada yang mengatakan dinamika, bagaimana dinamika tantangan dari masa Orde Lama, ya masa Orde Baru dan pasca reformasi. Di sana kita lihat di dinamika bagaimana dari dulu ya, ibaratnya Pancasila sebagai sistem etika itu juga masih kurang-kurang bergema ya, ibaratnya adanya mungkin lebih kepada adanya praktik KKN ya, etika berpolitik, euforia kebebasan demokrasi, dan salah satunya juga ada peluncuran atau ibaratnya program P4 ya, yang mana itu adalah program yang sangat hits di zamannya Orde Baru pada masa pemerintahan Bapak Soeharto. Jadi dulu itu sempat ya, sebelum kurikulum yang sekarang, kita pernah mempelajari namanya P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, itu di materi 3 biasanya saya ajar. Tapi sekarang sudah hilang, tapi ternyata itu masih berkaitan dengan materi yang hari ini, yang mana merupakan salah satu dinamika daripada Pancasila sebagai sistem etika. P4 itu apa ya? P4 itu nama lainnya adalah Eka Prasetya Pancakarsa ya. Jadi itu yang sering saudara hafal mungkin atau yang saudara pelajari di masa sekolah, yang mana isinya adalah butir-butir daripada Pancasila ya. Yang mana pertama itu 36 butir menjadi 45 butir. Alasan kenapa P4 itu terbentuk ya, karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika Presiden bersama MPR, ya Ketua MPR saat itu Bapak Taufik Kemas ya, suami dari Ibu Megawati, yang mana melihat Pancasila di kalangan sekolah, universitas, bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan itu tidak benar-benar dijalankan secara langsung, hanya sebagai formalitasnya saja bahwa kita punya nih ideologi ataupun dasar negara. Jadi dari hal itu ya, mereka berinisiatif dengan melakukan sidang di MPR untuk menetapkan yang namanya program P4 ini, yang mana itu merupakan kehendak dari penjelmaan masyarakat Indonesia. Yang kedua alasannya kenapa P4 itu terbentuk adalah
Karena ada peristiwa tragis yang mungkin saudara sudah tahu ya, dan bahkan mungkin sudah menonton filmnya, yaitu adanya peristiwa G30 SPKI ya. Jadi itu salah satu faktor kenapa P4 itu muncul ya, karena pada saat itu tidak ada rasa-rasa mewujudkan nilai Pancasila, baik di nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai ketuhanan, kerakyatan, persatuan, semua tidak ada. Ya, bagaimana tragisnya banyak sekali korban ya, bahkan jenderal-jenderal TNI, ajudannya beserta keluarganya itu dibunuh secara tidak ada rasa kemanusiaan. Nah, itu merupakan juga latar belakang kenapa P4 ini muncul. Jadi itu alasan P4. Terus ketika P4 itu muncul ya, itu kenapa akhirnya juga menjadi sesuatu yang mungkin tidak ada lagi di sekarang, karena P4 itu ternyata ya dari para praktisi ya dan para pengamat lainnya mengatakan P4 itu sebagai doktrin atau alat untuk melanggengkan kekuasaan pada zaman itu ya. Jadi akhirnya P4 itu dihapuskan dan belum ada diteruskan untuk dimunculkan lagi di masa sekarang. Terus juga yang kedua alasan kenapa dihapuskan P4 itu adalah karena badan atau lembaga yang berperan yang bertugas untuk melaksanakan program ini juga dihapuskan. Ada nama lembaganya yaitu BP7 ya. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Nah, itu adalah lembaga atau badan yang berperan penting dalam pelaksanaan P4 itu. Jadi saudara juga harus paham ya kalau kita punya yang namanya program itu di salah satu kurikulum Pancasila. Jadi ada aturan hukum yang terkait tentang ini ya. Jadi aturan terakhirnya itu yang paling update yaitu adalah dan paling terakhir itu ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 yang menjelaskan perubahan dari 36 menjadi 45 butir ya. Jadi ada beberapa butirnya itu akan dijelaskan dalam butir-butir daripada Pancasila itu sendiri. Sila pertama itu ada 7 butir ya. Sila kedua ada 10 butir, ketiga ada 7 butir, keempat ada 10, kelima ada 11 butir. Nah, jadi totalnya 45 ya. Nah, jadi itu saudara juga harus paham. Terus esensi, urgensi ya, ibaratnya pentingnya kenapa Pancasila perlu dipelajari ya, karena dari juga banyak kasus-kasus dari pemerintahan yang kita lihat sekarang ini, banyaknya korupsi yang merajalela, banyaknya orang kaya yang tidak suka bayar pajak ya, terus juga masih banyak ketidakadilan dalam hukum, masih banyak kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM ya, terus juga adanya rasa kontribusi, kurangnya rasa partisipasi ya dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kita perlu mempelajari ini lagi karena juga tadi ya bagaimana Pancasila sebagai sistem etika mulai juga dilupakan dan mungkin mulai memudar di kalangan masyarakat secara umum ya. Bahkan ketika ada sesuatu ibaratnya kayak saya pernah nonton ada program ya di TV, ditanya pun Pancasila mereka nggak hafal gitu. Bagaimana mereka menerapkannya ketika mereka tidak tahu apa yang menjadi dasar daripada Pancasila itu sendiri. Jadi kita selain bukan menghafal ya, lebih kepada pengamalan ya. Jadi P4 itu kan pedoman, pengamalan ya, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Jadi lebih kepada dihayati terus diamalkan secara langsung. Jadi bukan hanya ibaratnya tahu saja tetapi tidak pernah dilaksanakan. Nah itu.
Terus juga apa yang menjadi cita-cita daripada Pancasila ini ya sebagai sistem etika, kita diharuskan yang pertama, sesuai sila pertama, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan menghargai orang lain yang berlainan agama dengan kita. Terus yang kedua, sila kedua itu kita lebih kepada mencintai sesama manusia yang selalu ingat kepada orang lain dan tidak berlaku sewenang-wenang ya. Terus juga yang ketiga, sila ketiga itu lebih kepada mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ya. Yang keempat ya, itu seharusnya ada rasa demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah ya. Terus yang kelima, itu suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain tersebut. Nah, jadi itu cita-cita yang harusnya ada dalam Pancasila sebagai sistem etika. Coba saya tanya, dari mungkin coba saudara pilih satu kasus dan bagaimana solusi terhadap kasus yang mungkin saudara pilih, ya. Coba saya tanya, ada di sini Farhan. Farhan ada? Farhan apa, Pak? Farhan Ananda ada? Ayah saya, Pak. Oke, coba menurut saudara. Kasus yang berkaitan tentang etika dan solusinya dari saudara apa? Kasus yang berkaitan dengan etika dan solusi. Kalau menurut saya, kasus yang berkaitan dengan etika tuh contohnya kalau ini terserah apa ya, Pak, kasusnya, Pak? Boleh, terserah. Misalnya waktu di jalan kita waktu misalnya lampu merah, ada beberapa orang yang padahal lampunya merah, tapi karena cuma nggak kelihatan aja ada mobil lain, dia lalu-lalu saja. Itu kadang-kadang itu bisa terjadi kecelakaan, Bu, kalau melalui lampu merah gitu ya. Kalau menurut saya solusinya ini bukan solusi permanen, habis ada salah satu solusinya pastikan ada polisi yang selalu mengawasi. Habis saya lihat waktu kalau berkendara, kalau ada polisi dekat lampu merah itu kurang orang akan lebih mematuhi aturannya, Bu. Jadi etika dalam berkendaraan gitu maksudnya? Iya, Bu. Jadi solusinya harus ada polisi tiap hari di sana atau 24 jam? Enggak 24 jam sih, Bu. Waktu menurut saya seharusnya di yang tempat lampu merah yang banyak aktivitasnya. Kalau misalnya di jalan raya itu banyak, di dekat rumah saya banyak yang kalau nggak ada polisi di lampu merah itu banyak yang melanggar aturan gitu. Hampir juga saya pernah hampir ketabrak ulah. Dekat mana saudara tinggal? Di mana tinggal? Di bypass dekat Ampang. Oh, di Ampang. Itu juga rawan di sana. Oke, jadi kalau Farhan mengatakan etika masyarakat dalam berkendaraan yang masih kurang patuh ya terhadap aturan seperti mungkin lampu merah, sehingga takutnya nanti terjadi kecelakaan. Solusinya lebih pengetatan polisi gitu ya, pengawasan. Sekarang itu kan sudah ada kebijakan terbaru atau program dari pemerintah yang namanya e-tilang, atau ibaratnya pakai CCTV ya di setiap lampu merah ya. Itu seharusnya juga pemerintah juga bisa menjadikan solusi ya. Kalau di luar negeri itu ya ibaratnya polantas tuh nggak ada. Jadi mereka ketika melakukan tindakan kesalahan itu terekam dari kamera pengawasnya dan tiba-tiba aja nanti di jalan kita di stop aja gitu. Nah itu kalau di luar negeri. Jadi kita nggak ketahuan gitu. Misalnya kita ngelewat atau mungkin ibaratnya tidak di jalur yang semestinya, itu tiba-tiba kita
di stop aja karena mereka punya kamera pengawas. Jadi pemerintah sekarang itu lebih harusnya lebih terbuka ya, lebih mau menerima perubahan itu dengan cara mungkin sekarang kita menggunakan teknologi yang canggih sehingga mungkin etika dari si masyarakat itu dalam kendaraan itu bisa lebih terawasi dan mereka menjadi takut ya karena bisa aja tiba-tiba kita kena tilang gitu. Oke, coba yang lain saya tanya Raisa dah keluar ya langsung ya ketika saya panggil. Yaya ada Yaya? Ada, Bu. Oke, menurut Yaya apa masalah yang terkait etika dan solusinya bagaimana? Misalnya dalam kasus remaja yang ada pembulian gitu, Bu. Oke, kenapa pembulian? Gimana ya? Iya, Bu. Misalnya dalam kasus pembulian remaja, Bu, di situ tuh kan melanggar sila kedua ya, Bu, yaitu kemanusiaan yang ada, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, Bu. Terus? Di sini, Bu, menurut Yaya, ini kurangnya etika dari seorang yang suka membuli tersebut, Bu. Soalnya kan sebagai manusia harusnya kita menyamaratakan tanpa ada mendiskriminasi gitu, Bu. Tanpa ada pembulian antara satu sama lain, Bu. Oke, solusinya bagaimana? Solusinya mungkin dari diri seorang pembuli tersebut, Bu, lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila bahwa kita tuh sama, Bu, derajat kita sebagai manusia itu sama dari diri pembuli itu sendiri sih, Bu. Jadi lebih kepada apa intisarinya? Yang kasus pembulian tadi, Bu, harusnya si pembuli ini lebih beretika gitu, Bu, dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya itu tanpa mendiskriminasi orang lain, Bu, gitu. Harusnya dia menyamaratakan manusia, Bu, tidak membeda-bedakan manusia dengan cara membuli atau sebagainya, Bu. Kalau dia nggak sadar-sadar gimana kalau dari diri sendiri? Gimana solusi yang lain? Apakah perlu dari pihak lain? Mungkin, Bu, bisa jadi kalau pembuliannya itu sudah terlalu berbahaya, mungkin bisa diadili, Bu. Soalnya kan bisa pelanggaran HAM jadinya, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kalau Laya lebih kepada etika seseorang yang melakukan pembulian terhadap ya atau ibaratnya menindas orang mungkin lemah ya daripadanya. Itu juga kasusnya tidak baik ya dan itu juga sering terjadi di kalangan mahasiswa atau di seumuran remaja ya. Ibaratnya kadang saya lihat juga yang mirisnya itu ketika televisi mempertontonkan sinetron-sinetron yang seperti itu ya. Jadi ibaratnya banyak anak-anak yang melihat itu dan bahkan menirunya di pertemanannya. Jadi ibaratnya ada geng-gengan orang-orang kaya atau orang-orang terkenal nanti menindas temannya yang tidak mampu atau yang mungkin yang tidak cantik atau bagaimana ya atau mungkin yang cowok juga seperti itu yang lemah, yang kutu buku. Itu kan seharusnya perlu lagi dari pemerintah ya. Ibaratnya di sana kan ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia ya, yang mana itu seharusnya memberikan tontonan yang mempunyai edukasi yang ada nilai positif ya. Jadi
itu juga salah satu faktornya kenapa terjadi pembulian itu ternyata ya. Jadi adanya tontonan-tontonan seperti itu. Jadi mereka ibaratnya tiru-tiru ya, menirukan itu. Terus juga kasus itu juga banyak sekali dampak negatifnya, akhirnya orang tadi mengalami depresi si korban. Kalau yang parahnya kalau terlalu pembulian yang sangat hebat bisa dia bunuh diri ya, bunuh diri dan mungkin ya meninggal gitu. Nah, itu kan juga merupakan kasus yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi ya mungkin benar yang dikatakan oleh Yaya, bagaimana pemerintah harus membuat satu hukuman ya atau aturan hukum yang tegas kepada orang yang melakukan tindakan bullying ini ya. Jadi sekarang sudah banyak LSM yang menjadi lembaga untuk merehab ya korban-korban yang terdampak dari bullying ini ya. Jadi memberikan menghilangkan trauma ya, sehingga mereka tidak lagi yang namanya merasa sendiri, merasa disakiti ya, diremehkan dan hal-hal yang lain seperti itu. Oke. Coba satu lagi Oriza ada? Ada, Bu. Oke, menurut Oriza apa kasus etika yang bisa saudara ambil dan kasih solusinya? Saya ambil contoh ketika ada orang yang meludah di jalan ketika sedang mengendarai motor, itu termasuk etika buruk sih. Soalnya itu bisa mengganggu pejalan kaki di sana dan juga mengganggu pengendara mobil atau motor di sana. Terus buat solusinya bisa dilakukan Gimana solusinya? Bisa dilakukan pemberitahuan kepada bukan pemberitahuan namanya bisa ditegur oleh teman sendiri gitu untuk tidak melakukan hal tersebut. Terus karena itu juga sudah mengganggu pejalan kaki atau pengguna jalan di sana. Oke. Memang saudara sering melihat orang yang meludah di jalanan? Saya pernah melihatnya gitu, Bu. Soalnya itu lumayan mengganggu sih. Kan nggak pernah sampai kena kan? Gimana Ariza? Iya, Bu. Kan tidak sampai terkena perilaku seperti itu kan? Cuman itu sepertinya lumayan mengganggu, Bu. Oke. Baik, mungkin menurut Ariza ada etika ya orang yang meludah sembarangan ya. Sebenarnya itu seharusnya juga bisa, gimana ya, kalau solusinya juga susah juga ya, ibaratnya kadang itu dia juga melakukan itu kadang ibaratnya sendirian, tidak ada orang sekitarnya. Tapi kalau mungkin ada orang yang di sekitarnya bisa memberitahu ya, ibaratnya menasihati agar tidak berperilaku seperti itu ya. Terus juga mungkin bisa pemerintah membuat kayak poster atau apa gitu ya, spanduk ya, tidak boleh meludah sembarangan gitu. Itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, itu salah satu solusinya. Tapi kalau untuk menghukumnya sih mungkin kita di negara masih belum ada juga ya aturan itu ya terkait itu. Oke, mungkin sekian ya materi kita. Jadi intinya adalah bagaimana Pancasila sebagai sistem etika itu menjadi tuntunan atau sebagai leading principle ya bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai daripada Pancasila ya. Itu kesimpulan akhir dari materi kita. Seperti biasa tolong ketua kelas siapa Maulana ya. Maulana tolong di capture hadiran teman-temannya hari ini. Jadi ada dua kelompok ya yang belum tampil. Jadi
besok itu kelompok 5 dan yang terakhir kelompok 6. Dengan materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Oke, kalau sudah, Maulana kasih tahu. Oke, kalau sudah kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.